Yang pertama, pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan atau agregat. Ekonomi makro membahas masalah ekonomi berskala besar seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan suku bunga. Dalam ekonomi makro terdapat 4 komponen pengeluaran agregat. Yang pertama, konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi perusahaan, ekspor dan impor. Lalu yang selanjutnya itu kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara melalui APBN. Instrumen utamanya yaitu pajak, pengeluaran pemerintah. Tujuannya yaitu mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan ekonomi, mendorong pembangunan ekonomi. Contohnya, pajak diturunkan maka daya beli masyarakat meningkat. Pengeluaran pemerintah dikurangi, maka inflasi dapat ditekan. Lalu yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Tujuannya yaitu menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Contoh kebijakannya yaitu menurunkan suku bunga dapat meningkatkan investasi, sedangkan menaikkan suku bunga dapat jumlah uang beredar dapat berkurang. Selanjutnya, jenis kebijakan moneter yaitu ekspansif, itu menambah uang beredar, dan kontraktif, mengurangi uang beredar. Nah, yang ketiga, kebijakan perdagangan luar negeri. Kebijakan perdagangan luar negeri adalah kebijakan yang dibuat pemerintah terkait kegiatan ekspor dan impor. Tujuannya yaitu melindungi industri dalam negeri, menambah daya visa negara, dan meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang terakhir yaitu kebijakan sektor real. Kebijakan ini untuk meningkatkan kegiatan produksi barang dan jasa. Faktor yang mendukung yaitu investasi, infrastruktur, regulasi yang baik, dan perizinan yang mudah. Baiklah, yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan nasional. Dengan mengetahui pendapatan nasional Indonesia, pertumbuhan ekonomi negara ini bisa terukur dengan baik. Selanjutnya yang kedua yaitu membuka kesempatan lapangan pekerjaan. Dengan adanya peningkatan peluang untuk mendapatkan kesempatan kerja, maka Asosiasi Profesi Pendidikan Ekonomi Indonesia, peningkatan kapasitas produksi secara nasional dapat meningkat. Kebijakan makro juga bisa diterapkan di Indonesia agar dapat mengajak para investor untuk menanam modal atau berinvestasi sehingga terciptanya lapangan pekerjaan. Selanjutnya, nomor 3 yaitu meningkatkan kapasitas produksi secara nasional. Kapasitas produksi nasional yang meningkat dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Untuk meningkatkan kapasitas produksi secara nasional, perbaikan situasi investasi dalam negeri bisa memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kapasitas produksi. Yang keempat yaitu mengendalikan inflasi. Penerapan kebijakan makro seperti politik pasar terbuka, cash ratio, hingga politik diskonto sangat diperlukan untuk mencegah lajunya inflasi. Yang kelima, menjaga kestabilan ekonomi. Analisis perekonomian makro di kestabilan perekonomian sangatlah penting agar para pelaku ekonomi memiliki kepercayaan untuk berinvestasi di Indonesia. Tercapainya stabilitas perekonomian di Indonesia terjadi ketika variabel ekonomi makro, tingkat permintaan, persediaan, dan neraca pembayaran seimbang. Penerapan kebijakan-kebijakan ekonomi berupa perbaikan fungsi pasar dan perbaikan di sektor industri, pertanian, keuangan, dan lain-lain harus dilakukan untuk mencapai kestabilan ekonomi. Yang keenam yaitu menyeimbangkan neraca pembayaran luar negeri. Tujuannya diperlukan adanya analisis ekonomi makro di Indonesia adalah untuk menyeimbangkan neraca pembayaran luar negeri. Neraca pembayaran merupakan rangkuman dari berbagai transaksi seperti transaksi keuangan,
antar penduduk di dalam maupun di luar negeri, pembelian dan penjualan barang dan jasa, dan dana hibah dari negara asing dalam satu periode tertentu. Neraca pembayaran luar negeri harus seimbang guna menghindari terjadinya defisit neraca pembayaran luar negeri. Selanjutnya, yaitu manfaat mempelajari ekonomi makro. Mempelajari ekonomi makro bermanfaat untuk memahami kondisi ekonomi negara seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi, sehingga membantu pengambilan keputusan, misalnya dalam mengatur keuangan pribadi atau atau menambah wawasan kebijakan pemerintah seperti pajak, subsidi, dan APBN. Lalu melihat peluang ekonomi, misalnya tren bisnis saat ekonomi berkembang atau lesu. Selanjutnya yaitu peran mahasiswa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai mahasiswa yang bisa dilakukan yaitu dengan belajar dengan serius, dengan meningkatkan kualitas SDM, lalu dapat berwirausaha dengan membuka usaha kecil, menciptakan lapangan kerja, lalu menggunakan produk lokal, membantu UMKM berkembang, dan berinovasi, menciptakan ide atau teknologi yang bermanfaat, serta bijak dalam konsumsi, tidak boros, dan mendukung ekonomi yang sehat.